Hello everyone, welcome to my channel Basic English Course Program. Today I'm going to explain about present perfect tense. The same as usual, in this explanation I will use bilingual English and Indonesian language in order to achieve the target and it's easy to understand. Okay, to short the time, let's study. Okay, now what is the definition of present perfect? Apa definisinya present perfect? Present perfect is an action took place in the past but still continuing until now. Jadi present perfect itu suatu kegiatan yang telah terjadi di masa lampau tapi masih berlanjut sampai sekarang. Oke, what is the formula? Apa rumusnya? Ya, jadi rumusnya yaitu subject tambah have atau has tambah verbnya yaitu verb ketiga. Jadi kata kerja bentuk ketiga. Misalkan dari kata kerja pertama go, when, gone. Nah, yang diambilnya yaitu bentuk ketiganya yaitu gone. Oke. Nanti Bapak jelaskan lebih detail, oke? Pasangannya apa aja? Have itu dengan apa? Have yaitu pasangannya I, you, we, they. Jadi I have, you have, we have, they have. Misalkan tambah kata kerja bentuk ketiga apa? Misalkan tadi go, when, gone. Berarti go-nya yang diambil. Berarti I have gone. Saya sudah pergi misalkan. Sekarang he, she, it pasangannya dengan has ya, bukan have. Jadi he has, she has, it has. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang look at the example. Lihat contoh ya dalam bentuk kalimat positive sentence present perfect. Oke. Ya, tadi rumusnya apa aja? Subject tambah have atau has ditambah kata kerja bentuk ketiga. Oke, contoh di sini. I have visited my uncle house. Visitednya dari kata kerja bentuk pertama visit. Jadi kata kerja bentuk visit bentuk ketiganya itu visited. Jadi I have visited my uncle house. Artinya saya sudah mengunjungi rumah paman saya ya. Jadi have visited itu artinya sudah apa ya, sudah mengunjungi. Nah, contoh lagi, I have invited my friend, berarti saya sudah mengundang teman saya. Oke, she has loved him, berarti she pasangannya dengan has. She has loved him, jadi dia sudah mencintai dia. They have played football, mereka sudah bermain sepak bola. You have worked in office, Anda sudah bekerja di kantor. We have spoken English, kami sudah berbicara bahasa Inggris. He has written a letter, dia sudah menulis sebuah surat. Oke. Itu tadi penggunaan present perfect dalam positive sentence. Sekarang present perfect dalam negative sentence. Jadi kalimat negatifnya, oke, tentunya kalau membuat kalimat negatif mudah saja. Jadi setelah have ditambah not, have not, atau bisa disingkat happen. Contoh, I haven't visited my uncle house. Jadi saya belum berkunjung ke rumah paman saya. I have invited my friend. Saya belum mengundang teman saya. She hasn't loved him. Dia belum mencintainya. They haven't played football. Mereka belum bermain sepak bola. You haven't worked in office. Anda belum bekerja di kantor. We haven't spoken English. Kami belum berbicara bahasa Inggris. He hasn't written a letter. Dia belum menulis sebuah surat. Oke, itu tadi contoh kalimat
present perfect dalam bentuk negatif. Sekarang present perfect dalam bentuk interrogatif. Oke, tentunya membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya, have-nya atau has-nya dipindah ke depan, jadi disimpan di depan. Contoh, have I visited my uncle house? Sudahkah saya mengunjungi rumah kawan saya? Have I invited my friend? Sudahkah saya mengundang teman saya? Has she loved him? Sudahkah dia mencintai dia? Have they played football? Sudahkah mereka bermain sepak bola? Have you worked in office? Sudahkah Anda bekerja di kantor? Have we spoken English? Sudahkah kami berbicara bahasa Inggris? Has he written a letter? Sudahkah dia menulis sebuah surat? Oke. Itu tadi contoh kalimat present perfect dalam bentuk interrogatif. Oke, now let's continue. Kita lanjutkan. Oke. Sekarang you look at the picture. Anda lihat contoh dalam bentuk kalimat present perfect. Oke. Sekarang lihat gambar pertama. Ya, pertamanya dia menunjukkan his shoes are dirty, sepatunya kotor. Kemudian he is cleaning his shoes, dia sedang membersihkan sepatunya. Jadi dia sedang membersihkan sepatunya. And after that, setelah itu dia berkata, I have cleaned my shoes, saya sudah membersihkan sepatu saya. Jadi he has cleaned his shoes, jadi artinya bahwa dia sudah membersihkan sepatunya, hasilnya his shoes are clean. Nah, berarti sepatunya bersih. Jadi kalimat present perfect itu tidak membutuhkan waktu, mau kapan, kemarin, lusa, atau kapanpun tidak penting. Yang penting hasilnya. Nah, di sini contoh. Pertama dia menunjukkan sepatunya kotor. Kedua dia bersihkan. Setelah bersih dia menunjukkan sepatunya. Berarti ya sepatunya hasilnya bersih. Oke. Do you understand? Sudah paham? Sekarang let's continue. Kita lanjutkan. Contoh lagi. Dalam gambar pertama mereka berada di rumah. They are at home. Setelah itu mereka keluar. They are going out. Berarti kalau sudah keluar di tempatnya kosong. They have gone out. Mereka sudah berarti they are not at home now. Berarti mereka tidak berada di rumah saat ini. Oke. Jadi present perfect itu yang ditekankan adalah hasilnya, ya, bukan waktu, ya. Oke, let's continue. Oke. Now you look at the formula. Oke. Anda lihat ya rumusnya tadi. Oke, setelah I diikuti have atau bisa disingkat I have cleaned, we have cleaned, you have cleaned, they have cleansed, dan sebagainya. Untuk membuat kalimat negatif tadi ditambah not, ya, sesudah have ditambah not. I have not atau I haven't cleaned, I haven't finished, dan sebagainya. Sekarang untuk he, pasangannya dengan has. He has, ya, atau his atau he has. Untuk kalimat negatif tentunya ditambah not setelah has. Berarti he has not atau he hasn't. He hasn't cleaned, he hasn't finished. Oke. Sekarang lihat bentuk kalimat tanya. Ya, kalau membuat kalimat tanya tentunya have-nya ditaruh di depan kalimat, ya. Jadi have I cleaned, have we cleaned, have you cleaned, have they cleaned. Oke. Untuk he, ya, untuk he yaitu kata bantunya has, tentunya has-nya di depan. Has he cleaned? Has she started? Has he lost? Atau dan sebagainya.
Next. Oke, sekarang coba Anda lihat kata kerja bentuk ketiga daripada kata kerja beraturan, yaitu regular verb. Ciri-cirinya ada tambahan ed di akhir kalimatnya, di akhir kata, seperti cleaned, cleaned. Oke. Finished. Started. Jadi Anda ambil kata kerja bentuk ketiganya. Misalkan saya sudah membersihkan, I have cleaned, ya, clean. Bentuk ketiga dari cleaned. We have finished, kita sudah berakhir. Dari kata finish, ya. She has started, dia sudah mulai. Dari kata start, ya, bentuk ketiganya started. Oke. Sekarang irregular verb, yaitu kata kerja yang tidak beraturan, yaitu tidak ada aturannya, ya, tidak ada tambahan ed-nya di akhir katanya. Seperti buy, bukan buy it tapi bought, ya. Bentuk pertama buy, kedua bought, ketiganya sama bought. Berarti, oke, contohnya I have bought, saya sudah membeli. Ya, brick, bentuk ketiga brick, broken, ya. Brick, broken, berarti diambil kata kerja bentuk ketiganya. I have broken, saya sudah mematahkan. Fall, fell, fallen, ya, jatuh, jadi it has fallen, ya, sesuatu sudah jatuh. Have, bentuk ketiganya had, ya, berarti he has had, dia sudah memiliki, mempunyai. Yes, see, saw, seen, berarti you have seen, Anda sudah melihat. Go and gone, berarti they have gone, ya. Oke, next. Oke, look at the example for present perfect. We use the present perfect for an action in the past with a result now. Jadi kita gunakan present perfect itu untuk suatu kegiatan di masa lampau dengan hasilnya sekarang. Jadi yang ditekankan bukan waktunya, tapi hasilnya. Contoh dalam kalimat, I have lost my passport. Saya sudah kehilangan paspor saya. Ya, jadi hasilnya I can't find my passport now. Jadi sampai sekarang dia tidak bisa menemukan pasportnya. Oke, selanjutnya, where is Linda? Kemana Linda? She has gone to bed. Ya, she's ada koma atau apostrophe, ya, di atas. Jadi bukan she is tapi she has gone, disingkat she's gone to bed. Artinya dia sudah pergi ke tempat tidur sekarang, ya. Sekarang dia berada di tempat tidur. She is in bed now. Selanjutnya, we've bought new car. We've berarti singkatan dari we have bought. Kami sudah membeli mobil baru. Hasilnya sekarang kami mempunyai mobil. We have a new car. Jadi kami punya mobil baru sekarang. Selanjutnya, it's Rachel's birthday tomorrow and I haven't bought her present. Ya, ulang tahun Rachel besok dan saya belum membelikan hadiah untuknya. Selanjutnya, Bob is on holiday. Oh, where has he gone? Bob saat ini liburan. Kemana dia sudah pergi? Ya, kemana dia perginya? Oke. Selanjutnya, can I take this newspaper? Have you finished with it? Oke. Bisakah saya pinjam korannya? Sudahkah Anda selesai membacanya? Oke. Next. Oke, now you must do exercise. Sekarang Anda harus mengerjakan latihan. Look at the pictures. What has happened? Anda lihat gambar apa yang sudah terjadi. Gunakan, ya, choose from, pilih kata kerjanya. Misalkan go to bed. Go nya berarti bentuk ketiganya apa? Ya, misalkan tadi apa? Gone, ya. Jadi buat kalimat. Clean his shoes. Stop raining, close the door, fall down, have fun. Jadi kalian pilih kata kerjanya. Seperti contoh,
pertama sebelumnya kotor sepatunya. Setelah itu now menunjukkan sepatunya bersih. Berarti he has, kata kerja cleaned ya. He has cleaned his shoes. Dia sudah membersihkan sepatu. Oke, nomor 2. Coba buat kalimat dengan present perfect. Pertama, dia membuka pintu. Selanjutnya apa? Berarti she, oke, kata kerjanya mana? She closed the door. Dia sudah menutup pintu. Nomor 3, oke, lihat gambar. Pertama dia menonton TV. Setelah itu pergi ke tempat tidur. Berarti they have gone to bed. Mereka sudah pergi ke tempat tidur. Next. Oke, selanjutnya coba selanjutnya gambar selanjutnya. Pertama turun hujan, hujan ya, ada orang pakai payung. Setelah itu sudah berhenti karena sudah ada matahari. Berarti it, pasangannya it has stopped raining. Berarti hujannya sudah berhenti. Selanjutnya pertama gambarnya orang mandi. Setelah itu sudah mandi. Berarti he has had a bath. Mereka sudah mandi. Selanjutnya ada gambarnya nempel di tembok. Setelah itu jatuh. Berarti gambarnya ini the picture has fallen down. Gambarnya sudah jatuh. Oke, good. Oke, now continue. Sekarang Anda buat kalimat ya dengan present perfect dengan kata kerja yang di bawah. Contoh, brick, ada brick ya, bentuk brick. Kata kerja bentuk ketiga brick, misalkan apa tadi? Oke, by apa bentuk ketiganya? Ini baru bentuk pertama semua ya. Anda buat dengan kalimat present perfect. Di sini contohnya. Number 1, can I have this newspaper? Bisakah saya pinjam korannya? Yes, berarti I have finished with it. Saya sudah selesai ya, berarti sudah bisa membacanya. Oke, number 2 until 12, you must do exercise. I give you 5 minutes to do the exercise. Oke, please do it now. Oke, let's continue. Mari kita lanjutkan. Oke. Number 2, berarti di sini baca dulu kalimatnya. I bla 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 some new shoes. Do you want to see them? Oke, berarti I apa hubungannya ini dengan sepatu? Berarti I pasalnya I have bought. I have bought some new shoes. Saya sudah membeli sepatu baru. Number 3, where is Liz? Kemana Liz? Berarti si pasalnya si has. Berarti apa kata kerjanya? Gone out. Dia sudah pergi keluar. Number 4, I'm looking for Paul. Saya sedang mencari Paul. Nah, kalau ini bentuk bertanya, berarti tentunya have-nya atau has-nya dipindah ke depan. Berarti pasangan you, have you apa? Seen ya, have you seen her? Sudahkah Anda melihat dia? Oke. Number 5, look, somebody bla 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 that you know. Berarti lihat seseorang berarti kata bantunya have atau has? Berarti seseorang has ya, somebody has broken that you know. Seseorang sudah memecahkan jendela. Number 6, does Lisa know that you are going away? Apakah Linda tahu Anda pergi jauh? Yes. Berarti I have told her. Ya, saya sudah ngomong padanya. Saya sudah berbicara padanya. Number 7, I can't find my umbrella. Saya tidak bisa menemukan payung saya. Somebody berarti has taken it. Jadi ada seseorang sudah mengambilnya. Number 8, I'm looking for Sarah. Saya sedang mencari Sarah. Where? Nah, bentuk bertanya berarti tentunya
Have atau has ini? Has berarti ditaruh dulu di depan. Where has she gone? Kemana dia perginya? Oke. Number 9. I know that woman. Saya tahu orang wanita itu. But apa? I have forgotten her. Saya sudah lupa namanya. Jadi forgotten dari kata kerja forget, ya. Bentuk ketiganya forgotten. Number 10. Sue is having a party tonight. Sue akan pesta nanti malam. She berarti pasalnya has apa? She has invited a lot of it. Dia sudah mengundang banyak orang. Oke, number 11. Where are you going to do? Mau kemana Anda? Atau ada apa yang Anda akan lakukan? Berarti ini bertanya, have-nya dulu di depan. Have you decided? Apakah Anda sudah memutuskannya? Okay. Nomor 12. Where are my glasses? Di mana kacamata saya? I don't know. Berarti nah kalau ini I haven't seen them. Saya belum melihat kaca-kacanya atau kacamatanya. Oke, good. Next. Oke. I think that's all from me. If you like this video, you can subscribe, like, and share. And if you have question, please write in comment. Thank you for watching. See you next.